Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari Al-Qur'an, mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kita senantiasa menuntut ilmu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan barang siapa yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid maksudnya, yatluna kitab Allah, yaitu mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mengajarkannya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun kepada mereka. Makanya ketika hati kita ini gundah, resah, marilah kita membaca Al-Quran. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hati kita akan menjadi tenang ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan penawar hati, awat hati ketika kita galau mungkin, ya, dengan urusan dunia, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah tema, yaitu jalan golongan yang selamat. Maksudnya di sini adalah selamat dari api neraka. Siapa saja orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ciri-ciri mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'tasamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
melarang kita bercerai-berai. Kemudian dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang musyrik, agar kita tidak menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang selalu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah di samping kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan kezaliman yang sangat besar? Karena kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, kemudian menciptakan kita manusia. Kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah berhala, karena berhala itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Manusia sendiri yang membuatnya. Makanya orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah, kenapa dikatakan jahiliyah? Karena mereka bodoh. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembah berhala. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menyembahnya, bukan menyembah berhala. Karena berhala itu adalah batu. Batu yang Batu tersebut merupakan benda mati yang tidak punya nyawa, tidak bisa bersuara. Makanya orang-orang yang menyembah berhala dikatakan adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kemudian di dalam ayat tersebut, di surah Ar-Rum tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita agar kita tidak bercerai-berai. Kenapa? Karena dengan bercerai-berai nanti masing-masing kelompok akan saling membanggakan. Misalnya banyak sekarang kelompok di dalam Islam, ya. Mereka mengatakan, "Oh, kelompok saya lebih bagus daripada kelompokmu." Sama seperti misalnya seseorang yang berguru, ya, ada beberapa orang yang berguru ke beda-beda guru, ya. Kemudian dia sangat fanatik dengan gurunya. Dia akan mengatakan, "Oh, guru kamu itu tidak bagus. Guru saya lebih alim daripada kamu." Ini namanya fanatik golongan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya patuh dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang memerintahmu seorang budak Habsyi. Ya, budak Habsyi itu adalah budak yang hitam. Ya, antum di sini insyaallah putih-putih semua. Ya, bukan orang Habasyah. Bukan berarti orang Habasyah itu hitam semua, tidak. Ya, ada yang putih. Tapi di sini diibaratkan oleh Nabi SAW, abdun habasyiyun, walaupun yang memerintahkan kita adalah budak dari Habasyah.
dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, kata Nabi SAW, maka mereka akan mendapatkan perpecahan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah kalian di atas sunnahku dan di atas sunnah para khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang erat kepada mereka. Dan apa? Kemudian kita gigit dan gigi geraham kita. Ini adalah istilah yang menunjukkan kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW. Jangan sampai hidayah yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita sia-siakan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka perbuatan tersebut disebut dengan bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu berada di neraka. Artinya diancam dengan neraka. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah perbuatan yang diada-adakan oleh umat Islam. Perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan pada kesempatan atau pada tahun-tahun ini banyak sekali di zaman kita ini banyak orang-orang atau kaum muslimin melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita akan melaksanakan suatu perkara, suatu amalan, hendaknya kita melihat dalil terlebih dahulu. Apakah ada dalilnya atau tidak? Jangan sampai nanti kita mengamalkan perbuatan atau ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Karena apa? Jikalau kita laksanakan perbuatan tersebut atau ibadah tersebut tanpa ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan tersebut akan ditolak. Ditolak artinya bahwasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perbuatan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala wa inna min qablikum min ahli alkitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Telah berpecah menjadi 72 golongan. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi dan Nasrani, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya. Jadi ada Yahudi, Nasrani garis lurus, ada garis keras, ada pertengahan, ya, dan lain sebagainya. Wa inna hadhil millah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dan sesungguhnya agama ini, agama Islam maksudnya, sataftariku ala 73. Agama Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Bayangkan, ya. 73 golongan, lebih banyak daripada ahlul kitab. Ya, jadi orang Islam itu menang satu angka daripada ahlul kitab. Kalau ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Kalau umat Islam tidak mau kalah. Berapa? 73. Sintani wa sab'una finnar. Akan tapi apa? 72 golongan tempatnya di dalam neraka.
ya, diancam oleh Allah SWT dengan neraka. Wa wahidatun fil jannah. Satu golongan saja yang berada di surga. Siapa yang di surga itu? Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Jadi dari 73 golongan, jadi umat Islam tadi pecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan itu berada di neraka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Kemudian satu golongan saja yang berada di surga, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu saja, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Jadi kita hendaknya selalu berada di atas jalan Rasul SAW dan di atas jalan para sahabat. Sebagaimana tadi kita sebutkan hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berada di atas sunnahku dan sunnah para sahabat. Jadi kita jangan keluar dari sunnah Rasul SAW dan sunnah para sahabatnya. Karena jikalau kita menyimpang dari petunjuk Rasul SAW, dari ajaran Nabi SAW, maka kita adalah orang yang menyimpang. Maka kita termasuk orang-orang yang berbuat bid'ah atau perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul SAW dan para sahabatnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, lalu beliau bersabda, hada sabilullah mustaqiman. Kemudian ini jalan Allah yang lurus. Jadi Nabi SAW menggambar, ya. Ini bukan menggambar makhluk hidup, ya. Menggambar makhluk hidup, ya, itu dilarang. Jadi di sini Nabi SAW apa? Khatta ya, khuttu itu membuat garis, ya. Nabi SAW membuat garis, ya. Kemudian bersabda, hada sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di samping garis lurus tersebut, Nabi SAW membuat garis, ya, khututan. Ya. Jadi beliau membuat garis-garis sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian beliau bersabda, hadhis subul. Ini adalah jalan-jalan. Ya, ini bukan jalan raya, ya. Jadi ini adalah jalan-jalan, kata Nabi SAW. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak satupun jalan-jalan ini kecuali di masing-masing jalan tersebut ada syaitan yang menunggunya. Ngapain syaitan menunggu jalan-jalan itu? Dia bertugas untuk menggoda manusia. Jadi kemudian beliau SAW thumma qara'a qauluhu ta'ala. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang akan membuat kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi SAW menggambar, membuat sebuah garis, ya. Kemudian di samping garis yang lurus tersebut, ya, beliau SAW membuat garis yang sangat banyak, ya. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya di masing-masing jalan yang ada di kiri kanan jalan yang lurus tersebut, itu di masing-masing jalan itu ada syaitan. Ngapain syaitan di situ? Syaitannya menyuruh kita, ya, agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar agar mengikuti jalan yang bengkok tersebut. Jadi simpangan, ya. Jadi kita menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Nah, kalau sudah kita menempuh jalan yang tidak lurus, otomatis nanti kita diancam dengan api neraka.
Karena syaitan itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan apa? Itu adalah musuh terbesar bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan itu musuh. Ya. Tapi kebanyakan kita menjadikan syaitan itu sebagai apa? Sebagai kawan. Contoh apa misalnya? Banyak contohnya. Misalnya kita pagi hari seharusnya sholat subuh jam berapa? Setelah azan subuh. Akan tapi karena kita berteman dengan syaitan, kita sholat subuh jam 7 pagi. Ya, Masya Allah. Kenapa? Ya, telinga antum dikencingi oleh syaitan. Ya, sehingga enggak dengar suara azan. Ya, jadi telinga kalian full ya dengan kencingnya syaitan. Makanya ketika antum merasa ngantuk, misalnya ketika membaca Al-Quran, ya, ketika mau belajar, ketika akan membaca buku, kemudian datang rasa kantuk, hendaknya berwudu. Hendaknya kita berwudu supaya syaitan pergi. Ya. Karena syaitan selalu mengikuti kita kemanapun kita akan pergi. Makanya ketika seseorang akan keluar rumah, maka dia harus berdoa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Tanah anhu syaitan, kata Rasulullah SAW. Ya. Syaitan akan lari. Ya. Kalau kita membaca doa tersebut. Ya. Maka untuk itu hendaknya ketika kita misalnya keluar rumah, mau pergi kemanapun, keluar rumah hendaknya berdoa terlebih dahulu, baru kita keluar. Supaya apa? Supaya kita tidak diikuti syaitan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini terkenal di kalangan para ahli sufi, orang-orang atau kelompok yang menyimpang di kalangan orang-orang sufi. Bahkan mereka mengatakan, ya, ini ada di kitab-kitab mereka, ya, orang-orang sufi. Ya. Padahal Syekh Abdul Qadir ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi beliau akidahnya lurus. Ya. Akan tapi diklaim orang-orang sufi, ya, bahwasanya mereka adalah pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Akan tapi amalan mereka tidak seperti amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka beribadah dengan apa? Dengan menari-nari, ya, bahkan zikirnya bersuara keras, ya, sampai ada muncul zikir hu saja. Ya. Ini adalah perkara-perkara yang batil. Jadi orang-orang sufi mengklaim Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai syekh mereka. Ya. Bahkan kata mereka, kata orang-orang sufi, orang-orang sufi bercerita, ya, antum bisa tonton di YouTube kalau tidak salah itu banyak videonya. Orang-orang sufi mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, pernah menjenguk orang yang lagi sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu menjelang meninggal dunia. Kemudian orang ini dijenguklah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tatkala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang kepada orang yang lagi sakaratul maut tersebut, kemudian di atas kepala orang yang lagi sakaratul maut tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melihat malaikatul maut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendatangi malaikat maut kemudian menamparnya. Itu adalah dongeng orang-orang sufi. Ya. Jadi enggak mungkin manusia bisa menampar malaikat. Ya. Jadi kita harus menggunakan otak kita. Berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Ya. Kita berpikir berdasarkan logika. Ya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita terfitnah dan mengikuti mereka. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berada di atas manhaj para salafus salih. Apa kata beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Ammal firqatun najiyah fahiya Ahlus Sunnah wal Jamaah." Adapun golongan yang selamat yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Ahlus Sunnah
la ismun lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Dan ahlu sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu ashabul hadis atau para ahli hadis. Jadi ahlu sunnah itu memiliki ada beberapa nama. Ya, di antara al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, kemudian ahlul hadis, ahlul asar, dan yang lainnya. Ya. Itu nama-nama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, dan kita juga berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang siapa saja golongan yang selamat tersebut? Siapa di antara golongan-golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka? Yang pertama, yaitu golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah SAW dalam hidupnya, serta manhaj para sahabat sesudahnya. Jadi golongan pertama yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya serta manhaj para sahabat sesudahnya. Maksudnya adalah mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Jadi kita diperintahkan agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan padamu atau pada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Wala yatafarraqu hatta yuradda alayyal haud. Tidak akan bercerai-berai sehingga keduanya menghantarku ke telaga, yaitu surga maksudnya. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita berada di atas Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah atau ala fahmi salafis salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan kedua yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang akan kembali merujuk kepada kalamullah dan Rasulnya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang bertentangan pendapat, maka dia kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jikalau kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, maka kembalikanlah ia kepada Al-Qur'an dan Rasul, yaitu sunnahnya, jikalau kalian termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan
mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya bahwasanya kita cari dalilnya terlebih dahulu. Contoh misalnya, ketika kita akan melaksanakan ibadah, ya, misalnya kita disuruh sholat subuh 3 rakaat, ya, misalnya kita disuruh sholat subuh 3 rakaat, kita cari dalilnya. Ada enggak dalil yang memerintahkan kita sholat subuh 3 rakaat? Ya. Kalau kita cari di Al-Quran ada apa enggak? Tidak ada. Ya. Jadi kalau kita mencari di Al-Quran itu hanya perintah sholat. Ya. Ya. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Ya. Tapi enggak ada, ya, kalau di Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada di Al-Quran, kemana kita cari? Cari di sunnah, cari di hadis-hadis Nabi SAW, baru kita akan ketemu. Ternyata ketemunya adalah apa? Sholat subuh itu hanya dua rakaat. Maka kita tidak boleh sholat subuh tiga rakaat. Karena kalau kita nanti sholat subuh 3 rakaat, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang dicontohkan adalah 2 rakaat. Ingat bahwasanya ketika kita berselisih pendapat, misalnya kita berselisih hukum dengan teman kita, ya, maka hendaknya kita cari dalilnya terlebih dahulu. Ada enggak dalilnya dari Al-Quran dengan As-Sunnah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan ketiga. Golongan yang selamat adalah golongan yang tidak mendahulukan perkataan seseorang atas kalamullah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lebih mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendahulukan firman-Nya, ya, daripada pendapat-pendapat kita. Jadi jangan sampai kita mendahulukan pendapat-pendapat orang lain. Misalnya pendapat guru kita, ya, pendapat Syekh Fulan, pendapat Syekh Fulan. Ya. Ini adalah perkara yang salah. Akan tapi kita harus mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita mendahulukan pendapat kita. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Arahum sayahlikun." Aku mengira mereka akan binasa, kata Ibnu Abbas. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, kemudian mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Lihat, yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas siapa? Perkataan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar adalah 2 sahabat yang sangat mulia, 2 sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara khulafa ar-rasyidin. Ya. Jadi kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun. Kita harus mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta perkataan para sahabat. Jikalau perkataan para sahabat tidak sesuai dengan perintah dari Rasul atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan. Kita lebih mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala ketimbang perkataan para sahabat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta yang menciptakan kita. Jadi otomatis kita lebih mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid, yaitu orang-orang yang senantiasa selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak memohon, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Antum berada di masjid, boleh berdoa, silahkan. Antum berada di rumah, boleh, silahkan berdoa. Jadi kita bukan hanya misalnya pada zaman sekarang ini banyak di antara kita menganggap bahwasanya tempat yang mustajab untuk berdoa itu adalah di kuburan. Ya. Misalnya ada masjid yang di dalamnya ada kubur, ya, antum berdoa ke sana. Ya. Jadi antum ini adalah tempat mustajab. Ya. Padahal itu bukan tempat yang mustajab. Berdoa itu dimanapun kita berada. Ya. Misalnya kita di dalam rumah juga boleh kita berdoa, silahkan. Ya. Jadi doa itu tidak tergantung tempat. Ya. Dimanapun kita berdoa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendengarnya. Karena banyak orang-orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Datang misalnya ke kuburan, ya. Katanya ziarah kubur, ya. Akan tapi berdoa kepada fulan bin fulan, yang mana misalnya ada kuburan keramat. Orang-orang pada berdoa ke sana. Ya, minta kepada penghuni kubur tersebut, ya. Dalilnya adalah mereka mengatakan ini adalah tawassul. Ini hanyalah perantara, ya. Perantara saja. Ya. Bahwasanya itu adalah tawassul yang apa? Tawassul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul ada yang dibolehkan. Ya. Tawassul yang dibolehkan adalah kita minta didoakan oleh orang-orang yang soleh. Boleh kita minta doa kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup. Ya. Adapun jika mereka sudah meninggal dunia, maka kita tidak boleh minta kepada mereka. Karena yang butuh doa adalah mereka yang sudah ada di dalam kubur. Adapun yang orang yang sudah meninggal dunia akan mendoakan kita, itu nggak bisa, karena mereka telah meninggal dunia. Ya, jadi kita nggak bisa menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara doa. Kita langsung berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu lewat perantara orang-orang yang telah meninggal dunia. Akan tapi orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut kita doakan. Kita yang mendoakan mereka, bukan mereka yang mendoakan kita. Jadi mereka butuh bantuan kita. Apalagi jikalau dia adalah ibu atau bapak kita. Bukankah Nabi SAW bersabda apa? Ketika seseorang akan meninggal dunia, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Ya. Ketika seseorang akan meninggal dunia, semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah apa? Waladun shalih yad'u lahu. Itu anak soleh yang akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Maka untuk itu para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Supaya kita selalu mendoakan orang tua kita jika mereka telah meninggal dunia. Kita selalu mendoakan mereka. Siapa tahu nanti kita bisa menyelamatkan orang tua kita dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian atau diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Untuk itu, kita selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Atau misalnya ada yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Ya. Banyak orang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia gara-gara lalat, ada seseorang yang masuk neraka gara-gara lalat, dan ada yang masuk surga gara-gara lalat. Ya, lalat itu apa? Binatang yang sangat kecil. Ya, binatang yang sangat kecil yang sering kita lihat, ya, yang sering hinggap di makanan, di tempat sampah, itulah lalat yang berterbangan. Tapi orang bisa masuk neraka dan bisa masuk surga gara-gara lalat. Nah, Ustadz gimana ceritanya kok Ustadz? Kok bisa? Ya. Jadi dalam kisah tersebut, ya, diceritakan bahwasanya ada seseorang yang melewati sebuah pemukiman orang-orang kafir, pemukiman para penyembah berhala. Ya. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk menyembelih, ya, kepada berhala tersebut.
Orang ini mengatakan, aku tidak punya binatang yang akan disembelih. Ya. Kemudian apa kata penduduk tersebut? Ya. Cari binatang sembelihan, walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya karena lalat kan banyak, ya, dicarilah lalat, ketemu lalat, ditangkap, disembelih. Ya. Kemudian orang ini meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara lalat. Ya. Kok bisa Ustaz? Karena dia menyembelihnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang kedua. Orang yang kedua tersebut lewat di pemukiman orang-orang kufar yang lagi menyembah berhala. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk apa? Berkurban. Berkurban atau menyembelih dengan seekor binatang. Orang tersebut juga menjawab begitu. Tidak ada binatang yang bisa saya sembelih. Akhirnya dia disuruh cari binatang walaupun seekor lalat. Kemudian orang tersebut menolak. Katanya saya enggak mau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini dibunuh. Ya, dibunuh oleh penduduk tersebut, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang bertauhid. Untuk itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah apa? Tempatnya di neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Jadi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan keempat tersebut adalah golongan yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kelima yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam ibadah, baik itu dalam perilaku dan dalam segenap hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan kelima ini adalah golongan yang senantiasa atau yang senang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena itu mereka menjadi orang-orang yang asing. Ya. Misalnya ketika kalian pulang kampung, ya, ketika antum pulang kampung misalnya, ya, antum pulang kampung, sedangkan di daerah antum tersebut terkenal orang-orang yang sangat awam, ya, orang-orang yang sangat awam. Kemudian antum pulang, cara sholatnya berbeda di antara mereka. Ya, misalnya kalian sholat tarawih, ya, jadi imam, ya, di situ di perkampungan, yang mana di tempat antum itu biasanya tarawihnya 23 rakaat 7 menit. Ya, jadi 23 rakaat ditempuh dalam masa berapa? 7 menit. Ya, bayangkan, luar biasa ya. Ya, kalau mobil itu gigi berapa itu? Ya, gigi 5 kira-kira. Ya. Ya. Kemudian antum datang, ya, disuruh jadi imam. Ya. Antum imamnya berapa? Antum tarawihnya berapa? 11 rakaat. Ya, setengah jam. Oh, luar biasa. Ini kok ibadahnya berbeda dari kita. Ya. Jadi antum di situ menjadi orang yang sangat asing. Ya. Asing dalam arti apa? Bukan antum asing termasuk apa? Tidak dikenal, tidak. Ya. Akan tapi ibadah antum itu berbeda dengan mereka. Ya. Tata caranya adalah asing bagi mereka. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam pada awal datangnya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada awal datangnya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ya. Jadi jangan sampai, ya, kita dikatakan aneh oleh masyarakat, lantas kita tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Jadi kita harus berbahagia menjadi orang yang asing, ya, orang yang tampil beda. Ya. Karena apa? Itu termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam,
di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang tidak berpegang kecuali kepada kalamullah dan kalam Rasulnya yang maksum, yang berbicara dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini berkaitan erat dengan apa? Kita lebih mendahulukan firman Allah dan perkataan Rasulullah daripada perkataan kita. Jadi yang keenam ini adalah golongan yang tidak berpegang kecuali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi derajatnya, ya, terkadang ia melakukan kesalahan. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak keturunan Adam itu pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita berbuat kesalahan, maka hendaknya kita selalu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Misalnya pada bulan ini, saya tidak mau puasa. Insya Allah saya mau puasa mulai tahun depan. Ya, siapa yang jamin umur kita bisa sampai tahun depan? Detik ini bisa nggak Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita? Bisa. Apakah detik ini bisa nggak Allah Subhanahu wa taala mencabut semua nyawa yang ada di masjid ini? Bisa. Itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak mesti misalnya satu orang tidak. Allah mau mencabut sekaligus nyawa semua manusia juga bisa. Untuk itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jangan menunda-nunda taubat. Karena banyak di kalangan umat manusia kadang-kadang menunda-nunda taubat. Ketika mereka melakukan sebuah dosa, nanti dululah, nanti saya bertaubat. Ya. Enggak ada yang menjamin umur kita panjang. Jadi malaikat maut kematian itu adalah tamu yang tidak diundang. Ya. Tidak mesti yang meninggal dunia harus orang yang tua-tua saja. Ya. Anak kecil yang masih dalam rahim saja, ya, masih berupa janin, itu bisa meninggal dunia. Apalagi yang sudah seumuran kita. Ya. Makanya kita selalu diperintahkan agar selalu mengingat kematian. Ya. Karena kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Tidak diundang. Ya, itulah tamu yang tidak diundang. Ya, itu apa? Yaitu malaikat maut akan mendatangi kita, kemudian akan mencabut nyawa kita. Ya, kita nggak perlu menelpon, ya, nggak bisa ditelepon malaikat maut. Ya. Kalaupun bisa ditelepon, jangan antum telepon, bahaya. Ya, nanti dicabut nyawa antum. Ya, jadi antum, Ustaz, saya mau mati, saya mau telepon malaikat maut, jangan. Ya. Jadi itulah perkara mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut semua nyawa manusia. Jadi kita ketika berbuat kesalahan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan para ahli hadis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu golongan para ahli hadis, ya. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan antum semua menjadi pendakwah yang berada di atas manhaj para salafus salih. Jadi senantiasa, kata Rasulullah SAW, senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka dihina, dicela, tak gentar, terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan takut berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair mengatakan, "Ahlul hadis hum ahlun nabi." Ahli hadis itu mereka adalah keluarga Nabi. Ya. Wa illam yusbihu nafsahu anfasahu sahibu. Sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Ini menunjukkan
para ahli hadis itu adalah keluarga Nabi SAW. Maka hendaknya kalian semangat untuk berdakwah. Ya. Yang pertama yang kita dakwahnya adalah siapa? Orang tua kita. Ya, nasihati keluarga kita sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita lebih dulu mendakwahkan keluarga kita, selamatkan keluarga kita dari api neraka terlebih dahulu, baru kita berdakwah kepada orang lain. Kemudian golongan yang ke-8 adalah golongan yang menghormati para imam mujtahidin. Jadi tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Tidak fanatik kepada guru-guru kita. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi pada permulaan kajian kita tidak boleh fanatik kepada guru kita. Ya. Misalnya antum berguru kepada ada beberapa orang berguru kepada orang yang berbeda-beda. Ya. Mereka saling mengklaim, oh guru saya yang terbaik. Datang yang satu lagi, oh guru kamu enggak baik, guru saya yang lebih baik. Ya. Datang yang satu lagi, oh guru kamu enggak bagus, ini guru saya lebih alim. Ya. Ini namanya apa? Fanatik. Ya. Tidak boleh kita fanatik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, ya. Jangan kita menjadi penyeru yang mungkar meninggalkan yang ma'ruf. Akan tapi jika kita mau diselamatkan oleh Allah SWT dari api neraka, maka kita menjadi orang yang selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Semua bentuk kemungkaran, ya, baik itu hal-hal yang sepele, ya, itu kita harus cegah. Ya, misalnya di antara antum ada melihat teman antum, misalnya misalnya dia ketika akan pergi bersama antum melihat dia misalnya memasang sendal, tapi dia pasang sendalnya sebelah kiri terlebih dahulu. Ya. Padahal yang sunnah apa? Kanan. Ya. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammunu fi tana'ulihi, ya, wa tarajjulihi. Kata Nabi SAW, beliau SAW senang mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Ya, baik itu dalam bersisir, ya, kemudian memakai sendal. Ya, bersisir juga sama. Ya, jadi antum jangan sisir kiri dulu, ya, kanan terlebih dahulu. Ya. Kemudian menyukur juga sama. Ya, disunnahkan itu sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan bukan berarti nanti sebelah kanannya sudah habis cukur, kirinya dibiarin, jangan. Ya, akan tapi nanti dicukur sebelah kanannya dulu, baru ke wilayah yang kiri. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita tegur ketika teman kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Inilah itu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Ya. Itu adalah hal yang kecil. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Ya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya. Jadi ketika kita menjadi seorang dai, maka kita mengajak umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Bukan berpegang teguh kepada sunnah guru kita. Tapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyimpang dari sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya. Kemudian yang ke-11 di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang mengingkari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ini harus dirinci. Kita di Indonesia, ya, itu menggunakan undang-undang demokrasi. Jadi kita tidak bisa menerapkan hukum Islam di dalam negara kita. Bukan seperti orang-orang Khawarij, ya, orang-orang ISIS yang sekarang, ya, orang-orang yang menyimpang, ya. Orang-orang Khawarij
Ya, mereka adalah orang-orang muslim. Akan tapi mereka memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW itu dengan akal mereka. Akhirnya mereka membuat negara, ya, negara sendiri. Ya. Dan sekarang itu masih banyak, ya, banyak berkeliaran teroris di mana-mana. Ya, sehingga pengeboman juga terjadi di mana-mana. Seperti beberapa minggu yang lalu terjadi pengeboman lagi di salah satu gereja di Sulawesi. Ya. Yang dilakukan oleh apa? Orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang saudara kita. Ya. Orang Muslim, akan tetapi mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka mengkafir-kafirkan pemerintah. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya bunuh diri itu berjihad. Ya. Padahal jihad itu bukan jihad. Ya. Jihad itu jikalau misalnya kita diserang oleh orang kafir harbi, ya. Orang kafir yang menyerang kita, ya. Kemudian pemerintah mengatakan kalian berjihad, baru kita berjihad. Ya. Kalau ini tidak, orang-orang Khawarij itu tindak pandang bulu. Ya. Mau Muslim, mau kafir, terserah. Yang penting bom bunuh diri, selesai, mati semua. Ya. Dia pun ikut mati. Ya. Ya. Kata mereka, oh ini adalah mati syahid. Ya. Padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Barang siapa yang bunuh diri, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga, ya, apalagi masuk surga. Makanya Khawarij itu dijuluki apa? Kata Nabi SAW, al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing api neraka. Ya. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan paham-paham seperti itu. Ya. Kita harus taat kepada ulil amri kita, taat kepada pemerintah. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ati Allah wa ati ar-Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada pemerintah kalian. Ya. Jadi kita harus taat kepada pemerintah. Ya. Kemudian yang ke-12 di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah golongan yang mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, ini baru berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ketika misalnya kita diserang oleh orang-orang kafir harbi, ya. Orang-orang yang memerangi umat Islam, ya. Kemudian kita berjihad, ya. Dengan apa? Dengan perintah dari pemerintah kita, ya. Pemerintah kita menyuruh kita berjihad, maka berjihad, ya. Maka jikalau kita meninggal dunia di sana, barulah kita akan meninggal dunia dalam keadaan syahid, ya. Bukan seperti pemahaman orang-orang Khawarij tadi, ya. Yang mana mereka adalah yang penting jihad, ya. Jadi mereka itu tujuannya adalah mendirikan khilafah Islamiyah. Ya. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Inilah diantara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak lagi golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanyalah sebagian yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Ya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita salah satu dari golongan-golongan tersebut, ya, supaya kita dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa kita pahami. Ya. Apabila ada pertanyaan, ya silahkan, fadhol. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada yang bertanya? Ya, ada waktu sekitar 1 atau 2 menit bagi yang ingin bertanya. Fadhal, ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang lain, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan petunjuk kepada kita, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.